Oke guys, kembali lagi ya bersama Mimin dari Zoo Official. Oke, sebelum kita ke ceritanya, kita intro dulu ya guys. Keesokan harinya, di sini Garmun bertanya, "Hei bocah, apa tidurmu nyenyak?" ucapnya sambil meledek. Jin di sini yang tahu diri ia disindir, ia pun bergumam, "Pedang energi absorption menyerap shadow energiku sepanjang malam. Jadi aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Rasanya sudah seperti mau mati, bahkan tidak tersisa sedikit pun shadow energi di dalam tubuhku." Lalu Garmun kembali memperkenalkan dirinya. "Aku Raja Warking ke-8, Garmun. Aku akan mengajarimu mulai hari ini." Ia pun memberikan Jin beberapa tes. Pertama, Jin harus bisa mengayunkan pedang ke 10.000 kali. Tidak lupa juga Garmun meremehkan Jin. "Kalau kau tidak bisa mengayunkannya, tidak ada yang bisa kau pelajari dariku." Eits, mendengar itu Jin langsung tersenyum ya guys. "Ini mah easy bos," gumam dari Jin. Lalu Jin memulai mengayunkan pedangnya dari 1 sampai 5.000. Jin terus berteriak 7.000 dan terus menghitung. Hei, bukankah ini terlalu cepat?" ucap para warga di sana. "Astaga, ini tidak mungkin. Dia akan mencatatkan rekor kalau begini," ucap orang-orang di sana keheranan. Jin terus mengayunkan pedangnya. Di sini Jin sudah di angka 8.000. Lalu dengan tekad kuatnya Jin berteriak 10.000. Dalam benaknya Jin berkata, "Itu kesalahan besar kalau kau ingin memberiku tekanan, Raja Petarung ke-8 Garmun." Garmun pun terkejut melihat itu. Ia bergumam, tidak disangka dia benar-benar bisa melakukannya. Bahkan jika orangnya adalah Rakandel, jarang sekali mereka bisa melakukan begitu sempurna. Situasi ini tidak pernah terpikirkan. "Wow, kau bisa secepat ini!" Di sana para warga klan royal semua berteriak. "Ini benar-benar menakjubkan, seperti yang diharapkan dari pewaris," teriak mereka kegirangan. "Bagaimana Garmun? Apa kau ada komentar? Aku tidak mengharapkan pujian apapun darimu," ucap Jin dengan santainya. "Oke, baiklah. Jadi apa yang kau mau?" tanya Garmun. "Jadi akui aku dan mulailah segera latihannya," ucap Jin. Di sini warga di sana bersorak, "Dia benar, cepat mulai latihannya." Mulai. Terlihat di sini Garmun malu-malu ya guys karena ditonton banyak orang. "Baiklah kalau memang begitu, aku mengakuimu. Kita akan mulai sekarang latihannya." Jadi di sini Jin bertanya, "Apa kali ini akan berduel?" "Kau terlalu memandang dirimu tinggi nak. Akan kuberi kau satu kesempatan. Agar kau tahu seberapa jauh jarak kekuatan kita, kau bahkan tak akan bisa menggeser pedangku." Tiba-tiba Jin menyerang Garmun. "Jika begitu, aku ingin melihat apakah seranganku bisa menggeser pedangmu," ucap Jin sambil menyerang. "Hei, bukan itu yang kumaksud bocah," ucap Garmun. "Lah, terus gimana bang?" tanya Jin. "Baiklah, kali ini ku beri satu kesempatan. Apakah kau bisa menggeser pedangku?" "Baiklah, jadi bersiaplah Garmun," ucap Jin yang langsung melayangkan serangan. Seketika pedang Jin langsung terpental. "Kenapa rasanya seperti menyerang tembok kastil? Kurasa ini bukan kekuatan tangannya. Aku harus mencoba sekali lagi. Maka aku harus menggunakan auraku kali ini karena aku tidak bisa menggunakan energi bayangan." Terlihat Jin sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. "Ah, sial. Aku baru sadar kenapa sejauh ini perbedaan kekuatan kita. Ras macam apa mereka ini? Kali ini Jin baru aja ya mendapatkan lawan yang memiliki kekuatan absolut. Wah, makin menarik nih." Dalam hatinya Garmun bergumam, "Ho, rasanya sakit pada tanganku ini sudah aku rasakan 1000 tahun yang lalu. Dia kuat, aku tidak akan membiarkannya dia senang secepat itu," gumam dari Garmun. Ia lalu berteriak, "Yah, ini menarik. Aku beri kau waktu 1 minggu. Apakah kau bisa menggeser pedangku dengan batas waktu itu?"
Jin seketika memasang raut muka serius. Jin bertanya, apakah kau memiliki sebuah tips? Garmun pun menjelaskan, bukannya kau sudah belajar dari 3 ilusi di gurun itu. Kuncinya ada pada keyakinan, tidak ada sesuatu di dunia yang tak bisa kau tebas. Di sini Garmun juga berkata, kalau Temar menyelesaikan tantangan ini dengan waktu 2 hari. Singkat cerita, 3 hari telah berlalu. Terlihat Jin melakukan tebasan ke arah Garmun. Ia berteriak, 7.560. Akhirnya aku bisa menebas pedangmu, Garmun. Terlihat Jin mengambil pecahan dari pedang Garmun. Aku makan waktu lebih 1 hari dari Temar. Mungkin aku bisa menyamainya seandainya aku lebih fokus kemarin. Di sini Garmun pun bergumam sambil ia mengeluarkan keringat sebiji jagung. Kukira 1 minggu itu akan kurang. Aku mengira dia akan membutuhkan 1 bulan lamanya. Tidak disangka dia bisa melakukannya hanya dalam 3 hari. Tentu dia lebih lambat dibandingkan Temar. Tapi kalau Temar berlatih dengan kekangan Shadow Sword, apa dia bahkan bisa melakukannya dalam 3 hari? Ya, singkatnya aku tidak perlu memberitahunya tentang itu. Tapi ini pencapaian yang besar. Apa Rakandel sudah bertambah kuat dari 1000 tahun yang lalu? Ya, mungkin yang harus kami ajarkan padanya tidak begitu banyak. Dengan tawa lepasnya, Garmun berkata, pewaris kedua, Jin Rakandel, kau benar-benar membuatku terkagum. Jadi apa kau mengakuiku sekarang? Tanya Jin. Ya, aku Garmun mengakuimu. Aku bisa menebak kalau tidak lama lagi saudara yang lain akan membuka hati mereka. Soalnya mereka akan merasakan semangat petarungmu yang murni dan kuat. Yah, aku senang mendengar itu, Garmun. Seketika, Garmun dengan fetis anehnya melahap pecahan pedang dari latihan bersama Jin. Ia berkata kalau ia ingin merasakan pencapaian pertama Jin. Ya, tapi nggak dengan makan pedang juga ya, Garmun. Ini enak. Jin di sini sampai bengong ya lihat tingkah laku si Garmun. Yah, sudah kuduga ini sangat pas dengan cita rasa di sini. Ya, kita tinggalin dulu ya si Jin yang lagi berdebat tentang keanehan dari Garmun. Malam hari pun tiba. Di sini Jin berada di rooftop bangunan. Ia memandangi pemandangan malam kota kala itu. Ternyata kota ini sangat indah pada malam hari karena saking fokusnya aku latihan sampai aku tidak tahu akan hal ini. Tiba-tiba Tantel menyapa Jin. Kudengar kau tidak tidur selama 3 hari. Makan ini Jin. Ini cemilan tradisional di sini yang bernama kakto. Memang tidak seenak wine kemarin yang aku berikan kepadamu, tapi ini cukup untuk membuatmu lebih segar. Oke, baiklah Tantel, aku akan mencobanya, ucap singkat dari Jin. Sensasi ini, camilan ini memiliki efek pemulihan. Banyak sekali hal yang menakjubkan di sini. Sebaiknya aku membawa beberapa kakto saat aku pergi dari sini. Lalu mereka pun berbincang-bincang dan ternyata dari perbincangan itu kita tahu kalau kekuatan dari Warking tidak ditentukan oleh nomor urutnya. Jadi itu hanya urutan biasa saja untuk penghormatan. Tiba-tiba di saat mereka berbicara ada tangan seseorang yang memegang pundak Jin. Jin seketika sigap mau mengambil pedangnya, tapi orang itu sudah menutup pedang Jin dengan sangat cepat. Apa aku mengejutkanmu Jin? Tanya orang itu. Yes, ternyata orang itu adalah Boras, Warking kelima. Hei Jin, kenapa gigi gerahammu hilang? Tanya Boras. Jin pun menjelaskan, itu patah dan terjadi dalam ujian terakhir untuk sampai ke sini. Aku mengerahkan seluruh kekuatanku untuk menebas ilusi dari Lord Temar. Tapi sebelum pedangku bisa mendarat, ilusi itu malah menghilang. Karena frustasi, aku mengeratkan gigiku saking kerasnya hingga patah. Ya, kalau begitu ambil saja gigiku Jin. Ini adalah gigi yang Illustros Legends banggakan. Kami bisa mengunyah batu, besi, bahkan berlian. Tentu saja kau memerlukan rahang yang kuat. Aku yakin rahang Rakandel punya rahang yang kuat untuk ini. Sambil bercucuran cairan merah, si Boras terus menjelaskan. Ini Tantel sama Jin sampai heran ya. Dan untungnya si Boras ini friendly banget. Boras juga berkata, ia akan segera memahat giginya dan menanamkan di geraham Jin.
Lihat aja ya ekspresi Jin sampai kayak gini. Tiba-tiba saja Boras udah menghilang sambil dia bilang ia akan kembali kalau sudah selesai. Tantel aja sampai bingung juga ya. Oh ya guys, Boras ini dikenal dengan kecepatannya. Oke, kita lanjut. Keesokan paginya, di sini Jin mengetes lantai yang ada di arena pelatihan. Ia baru menyadari kalau lantai di sini sangat keras. Dan ia bertanya-tanya siapa yang meninggalkan jejak goresan pedang di lantai sekeras ini. Terutama yang ada di sana, siapa yang meninggalkan bekas sayatan pedang sebesar itu. Tiba-tiba Garmun datang. Ia berkata, meskipun dari kemarin kita di sini, kau sama sekali tidak sadar ya. Ya, itu bagus. Itu berarti kau fokus dengan latihannya. Bekas pedang itu adalah dari leluhurmu sendiri, yaitu Temar Rakandel. Begitu kau menguasai bentuk pertama dari Spirit Sword, kau juga bisa meninggalkan bekas seperti itu. Ya, tapi aku ragu kau bisa sebesar itu, ucap Garmun meremehkan Jin. Di sini Jin sudah terbiasa diremehkan. Ia langsung berkata, jadi apakah bisa dimulai langsung latihannya? Baiklah, seketika Garmun memperagakan bentuk pertama dari Spirit Sword. Seketika aura hitam pekat menyelimuti pedang dan area sekitar Garmun. Jin di sini terkejut melihat skill itu. Coba aja lihat matanya sampai mau copot. Apakah ini namanya Soul Slash? Jauh lebih cepat dan tidak terlalu menguras fisik. Jika aku bisa menggunakan Soul Slash itu berulang kali, semua musuh di bawah 7 star tidak akan punya kesempatan menang. Aku harus menguasainya. Oke, menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you.